Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia radio DKM Miftahul Jannah, Komplek Auri. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas segala nikmat dan karunia yang tak terhingga yang telah diberikan kepada kita semua. Hanya dengan rahmat-Nya kita bisa berkumpul, meskipun melalui udara, untuk senantiasa menambah keimanan dan wawasan kita. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kami ingin membagikan intisari kajian yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Abdullah Azzam, MSI, pada tanggal 18 Januari 2026. Kajian ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya yang mendalam tentang kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sebuah karya agung Imam Tirmidzi yang mengulas tuntas kepribadian dan segala aspek kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari perawakannya, pakaiannya, cara makannya, hingga ibadahnya dan wafatnya beliau. Kitab ini memang menjadi salah satu rujukan terbaik bagi kita untuk mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara komprehensif. Nah, berhubung momen istimewa 27 Rajab yang baru saja kita lalui, kajian kali ini secara khusus berfokus pada peristiwa Isra Miraj, sebuah mukjizat agung yang penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga bagi umat Islam. Mari kita selami lebih dalam intisari materi yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Azzam, MSI. Peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan agung yang melampaui batas waktu dan ruang. Perjalanan ini terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah Isra, yaitu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Ini bukanlah perjalanan biasa pendengar. Nabi kita menempuh jarak yang biasanya memakan waktu 40 hari hanya dalam satu malam dengan menunggangi buraq, hewan istimewa yang kecepatannya melebihi kilat. Perjalanan ini menjadi bukti nyata kebenaran kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa poin penting dari peristiwa Isra ini. Perjalanan dari satu masjid ke masjid lain mengisyaratkan betapa pentingnya menjadikan masjid sebagai pusat segala aktivitas umat Islam. Hati yang senantiasa terpaut pada masjid, insya Allah akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Kemudian saat di tengah perjalanan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditawari dua pilihan, susu atau khamar. Beliau memilih susu yang melambangkan pilihan fitrah. Fitrah adalah keadaan asli, murni, dan tidak tercampur tangan manusia. Segala sesuatu yang keluar dari fitrahnya akan rusak, seperti alam yang dirusak manusia atau manusia yang mengubah kodratnya. Di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan memimpin sholat para nabi dan rasul terdahulu. Ini menunjukkan kepemimpinan beliau atas seluruh utusan Allah, sebuah kepemimpinan universal. Dan yang tak kalah penting, peristiwa ini mengisyaratkan bahwa tanggung jawab dan amanah atas Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa telah diserahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Masjidil Aqsa adalah tanggung jawab kita semua, umat Islam, dan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain. Setelah Isra, berlanjutlah bagian kedua, yaitu Mi'raj, atau kenaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit ketujuh. Beliau naik secara bertahap, bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langit. Ada Nabi Adam alaihi salam yang melihat keturunannya yang soleh dan yang berbuat maksiat. Ada Nabi Yusuf alaihi salam, simbol keindahan dan akhir bahagia setelah cobaan. Ada Nabi Harun alaihi salam, simbol kasih sayang dan kedekatan dengan umat. Ada Nabi Musa alaihi salam dengan ketegasan dan kepemimpinannya. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam yang merupakan kekasih Allah. Dalam perjalanan Mi'raj ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga diperlihatkan gambaran tentang surga dan neraka, serta berbagai siksaan bagi orang-orang yang berbuat dosa.
kami ingin mengingatkan kita bersama tentang 3 jenis siksaan yang disebutkan. Yang pertama, orang yang mencakar wajah dan dada sendiri. Mereka adalah para penggunjing atau pelaku ghibah yang merusak kehormatan orang lain dengan lisannya. Yang kedua, orang yang bibirnya digunting dengan gunting api. Mereka adalah para penceramah atau dai yang menyuruh kebaikan tetapi melupakan diri sendiri, tidak mengamalkan apa yang disampaikannya. Ini peringatan keras untuk kita semua yang punya lisan untuk berdakwah. Dan yang ketiga, orang yang kepalanya dipecahkan dengan batu besar. Mereka adalah orang-orang yang merasa berat untuk menunaikan sholat fardu. Na'udzubillah min dzalik. Puncaknya, Nabi Muhammad SAW mencapai Sidratul Muntaha, batas akhir alam semesta yang tidak dapat dilampaui makhluk lain. Di sanalah Nabi melihat Jannah al-Ma'wah. Dan di Sidratul Muntaha inilah Nabi menerima perintah sholat fardu, yang awalnya 50 waktu, kemudian dikurangi menjadi 5 waktu, atas saran Nabi Musa alaihi salam. Namun, pahalanya tetap setara dengan 50 waktu. Ini menunjukkan keutamaan sholat sebagai tiang agama dan sarana mi'raj, yaitu bertemu dengan Allah bagi setiap mukmin. Ada juga pesan berharga dari Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Beliau berpesan bahwa tumbuh-tumbuhan di surga adalah kalimat La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semakin banyak seseorang berzikir, semakin indah dan luas taman surganya. Subhanallah. Dan sebagai hadiah dari Isra Mi'raj ini, setiap kebaikan yang dilakukan umat Islam akan dilipat gandakan pahalanya minimal 10 kali lipat. Lalu bagaimana reaksi umat ketika Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini? Banyak orang yang meragukan dan goyah imannya, karena memang di luar nalar. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung membenarkan dan mempercayai Nabi tanpa keraguan sedikit pun. Atas keteguhan imannya inilah beliau digelari As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan. Ini mengajarkan kita pentingnya keimanan yang teguh dalam menghadapi hal-hal yang di luar nalar sekalipun. Pendengar radio DKM Miftahul Jannah, dari seluruh rangkaian peristiwa Isra Mi'raj dan pembahasan dari Ustadz Abdullah Azzam MSI, ada beberapa hikmah dan kesimpulan penting yang bisa kita petik dan kita jadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pentingnya masjid sebagai pusat kehidupan. Kita harus menjadikan masjid sebagai sentra aktivitas spiritual, sosial, dan pendidikan, serta menjaga hati kita agar selalu terpaut kepadanya. Yang kedua, menjaga fitrah dalam segala aspek. Hendaknya kita senantiasa menjaga kemurnian fitrah di dalam diri kita, baik dalam fisik, pikiran, maupun perbuatan, karena penyimpangan dari fitrah akan membawa kerusakan. Ketiga, keutamaan dan konsistensi sholat. Sholat 5 waktu adalah perintah langsung dari Allah yang memiliki pahala besar dan menjadi sarana utama seorang hamba untuk bertemu dengan Tuhannya. Menjaga sholat adalah tanda keimanan yang kuat. Keempat, integritas ucapan dan perbuatan. Bagi para dai dan setiap muslim, penting untuk menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan. Jangan sampai kita mengajak orang lain pada kebaikan, tetapi melupakan diri sendiri. Kelima, amanah Masjidil Aqsa. Umat Islam memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan membela Masjidil Aqsa, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan kehormatan umat kita. Keenam, kekuatan kalimat thayyibah. Berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, adalah amalan ringan yang memiliki dampak besar, yaitu menumbuhkan taman-taman di surga dan melipat gandakan pahala. Mari kita perbanyak zikir ya pendengar. Dan yang terakhir, keimanan yang teguh. Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan pentingnya memiliki keimanan yang kokoh dan tidak mudah goyah, terutama dalam menghadapi hal-hal yang sulit diterima akal sehat, sebagaimana dicontohkan dengan sangat baik oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kami menutup sajian ini dengan memanjatkan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kemampuan untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sajian kami kali ini. Nantikan terus siaran kajian dan informasi terbaru lainnya hanya di radio DKM Miftahul Jannah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.